Guys, ini dia project terbaru di Mega Audio Jakarta. Mungkin ini akan gue bagi dua part juga ya. Ini part pertamanya, kita akan bangun audio Sultan sekali lagi di mobil yang jauh-jauh dikirim dari Sulawesi, tepatnya dari Gorontalo ya, dibawa ke Mega Jakarta untuk melakukan upgrade perangkat audio besar-besaran nih guys. Jadi kali ini kita nggak main tanggung ya, bener-bener dari sang owner pengen suaranya se-live mungkin, semaksimal mungkin, seenak mungkin. Jadi memang customernya ini suka banget dengerin musik ya, berbagai genre, mau SQ, SQL, terutama di dalam mobil gitu ya. Jadi udah nonton YouTube-nya Mega Audio Jakarta, lihat referensi sana sini, akhirnya dia milih untuk ngirim mobilnya langsung ke Jakarta 2 minggu naik kapal ya, 2 minggu sampai sini, langsung kita pick up sendiri di Tanjung Priok ya, di pelabuhan. Gue bawa sendiri, gue sendiri yang bawa pulang sini, dan udah kita mulai bongkar nih. Nah, untuk pemilihan barang-barangnya juga secara spesifik sesuai selera sang owner ya. Apa aja sih yang kita akan gunakan? Kita akan menggunakan sistem 4-way. Di bagian depan kita akan menggunakan perdana Micro Precision Z Studio yang MK2 ya, MK2. Nah, ini yang terbaru keluaran dari Micro Precision ya. Ini udah di depan gua 3-way setnya dari mid bass, mid range, tweeter. Ya, seperti kalian tahu, MPZ itu udah lama banget keluarin yang MK1-nya. Nah, ini MK2-nya setelah bertahun-tahun lamanya, setelah melalui banyak research, trial dan error dari Thomas Hoffman ya, akhirnya diproduksilah, terciptalah MPZ Studio MK2 ya, dengan beberapa pembaharuan terutama di bagian mid range dan mid bass ya. Bisa dilihat mid range dan mid bassnya itu sekarang di lapisan kulit kerangnya itu ya, itu udah ada reinforcement ya, ada sirip-sirip. Nah, itu sebagai reinforcement supaya suaranya itu jauh lebih dynamic daripada terdahulunya ya. Kalau dulu agak lebih sopan ya suaranya, sekarang bisa main lebih dynamic ya, lebih responsif juga, lebih kuat, tapi moving mesh-nya itu dikurangin lagi, jadi lebih enteng lagi, lebih responsif dan diperkuat. Jadi secara bahan kondus tetap sama, menggunakan yang lama. Secara desain konstruksi juga mirip, cuma ada beberapa perubahan yang digunakan. Juga untuk dia punya material gasket ya. Ini bisa dilihat nih gasketnya. Ini ada dua material yang berbeda ya. Ini aluminium, ini yang brass gitu. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini untuk mengcancel resonansi daripada bahan itu. Jadi masing-masing akan mengcancel, jadi suaranya akan solid banget dan bersih gitu ya. Nih di bagian mid bass, dan magnetnya udah pasti ya, dan neodymium. Nah, itu keunggulannya. Untuk tweeternya juga akan dipasang ya, untuk 3-way setnya. Nah, untuk super tweeter kita menggunakan yang nggak main-main juga, kita menggunakan Vocal Utopia TBM ya, kiri kanan sebagai super tweeter. Untuk extended high-nya kita tahu bahwa MPZ itu terkenal dengan suaranya yang lantang, yang berat gitu ya, yang tebel, hawanya ada. Nah, untuk mengextend high-nya lebih, ceringnya lebih mantep lagi tuh ya, lebih live lagi, itu kita menggunakan Vocal Utopia TBM ya, dimana dia bisa mencapai 50 kHz ke atas gitu. Nah, terus juga kita ada menambahkan power. Dari segi power kita menggunakan 4 buah. Kalau di sini cuma ada 2 ya, karena mejanya kurang gede. Ada 4 buah power Mosconi. 2 itu kita menggunakan A-Class ya, Mosconi A-Class yang tertinggi, seri tertinggi untuk menarik mid range dan tweeter ya. 2 channel. Terus ada 104 ya, itu 4 channel untuk menarik super tweeter dan mid bass, dan ada 03 untuk menarik 2 buah subwoofer. Nah, untuk subwoofernya kita pilih dari Vocal ya. Jadi ini percampuran merek yang cukup mix and match, tapi pastinya menyesuaikan selera sang customer. Kita menggunakan subwoofer Vocal E25KX Evo ya. Ini 2 buah ya, jadi kita pakai 2 dan kita mainnya sistem port. Jadi agak suaranya agak kenceng, tapi deepnya juga dapet gitu ya.
Nah, ini mantep banget. Terus juga kita akan memainkan sistem terbaru. Untuk source-nya kita ada dua. Satu, kita menggunakan Alpine UTX ya. Kedua, kita akan mencoba menggunakan streamer ya, terbaru dari Volumio Primo ya. Ini adalah streamer gen terbaru yang dibuat di Amerika, di US, dan dia udah ada DAC-nya dan ada player-nya, jadi nggak perlu tambahin DAC lagi seperti kalau Silent Angel perlu, dia masih streamer murni ya, dia perlu DAC seperti Hugo ataupun yang lain gitu ya. Tapi kalau ini sudah all in one ya, jadi lebih ringkas, lebih compact, dan lebih affordable juga harganya gitu ya. Jadi ini bagus banget, akan direct lewat RCA ke DSP. Yang kita gunakan akan menggunakan DSP Brax ya, salah satu DSP terbaik di car audio saat ini ya, mungkin masih yang terbaik ya menurut gua. DSP Brax dengan segudang fiturnya, dengan 12 channel, jadi kita akan bermain 8, akan bermain sekitar 10 channel ya, 4-way di bagian depan dan 2 sub di bagian belakang. Untuk tengah itu akan dimatikan gitu ya, jadi kita akan bermain benar-benar full di depan gitu. Nah, DSP Brax sendiri memiliki 12 channel, terus ada digital input, analog input, coaxial input, semua ada, optical input. Kita akan menggunakan seperti analog inputnya dan juga optical input dari streamer. Kita akan coba yang mana resolusinya akan lebih tinggi, akan kita gunakan gitu. Jadi streamer ini akan memudahkan, jadi akan ada orbit juga yang dipasangkan untuk internetnya. Streamer dikomunikasikan dengan Brax ini, jadi untuk streamer kita bisa kontrol via handphone ataupun dari head unit yang kita jadikan Android gitu ya, Android box. Kita bisa langsung connect ke si Volumio ya. Dengan koneksi internet yang bagus, kita bisa streaming lagu seperti Tidal gitu ya, langsung ke DSP dengan resolusi yang sangat-sangat baik gitu ya. Nah, itu yang akan kita buat di mobil ini gitu. Nah, untuk kelistrikannya kita tambahkan seperti VSS, energi kapasitor, ada kita tambahkan satu buah aki juga. Kita jadi akan bermain sangat-sangat powerful, strumnya nggak akan kekurangan, tambah dengan super kapasitor dan juga VSS ya untuk menaikkan voltasenya di 14,4 volt, dan semua perangkat akan bekerja secara maksimal gitu. Jadi nantikan terus untuk update-nya. Kita juga udah mulai peredam semuanya. Kita konsep pilarnya juga akan berbeda. Kita akan bikin semi OEM, tapi mid bass-nya akan kita taruh di tempat OEM-nya, tapi akan dikeluarin gitu ya. Jadi akan di angle sedemikian rupa supaya suaranya bisa dapat depth-nya lebih bagus dan sesuai karakter sama ownernya yang mau gitu. Oke guys, jadi paling itu aja part 1 dari gua. Nanti kita lanjut ke part 2 nya setelah pemasangan. Gua akan ceritain prosesnya seperti apa sih gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk video-video audio mobil dan peredam mobil lainnya di Mega Audio Jakarta. Jangan lupa konsultasikan audio mobil dan peredam mobil Anda di kami. Ada WA-nya di bawah, atau kunjungi workshop kami di Jalan Panjang, Ruko Green Garden, Blok Y 3 nomor 1819. Kita ada demo di sini juga, bisa dengerin. Free konsultasi, free dengerin demo. Ada demo car, ada demo box. Kalian pilih aja. Langsung chat ya. Thank you.